Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh pertemukan kita dalam keadaan yang sama-sama sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, GPDI Pelita Kasih Mojosongo Solo. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu akan meneguhkan iman kami, firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan melakukan mujizat dalam kehidupan kami, dan firman-Mu akan membawa kami sampai di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Allah yang akan kita pelajari bersama pada saat ini adalah bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Alkitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Bertumbuh ke arah Kristus. Wow, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat yang kita baca ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Kita tahu Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Dia dipenjara atau Paulus dipenjarakan bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Bukan karena dia seorang yang melanggar hukum pidana ataupun hukum perdata di kota Roma pada waktu itu. Tidak. Tapi Paulus terpenjara karena dia memberitakan Injil. Dia mengabarkan firman Allah. Karena dia menceritakan, menyaksikan, dan mengabarkan, memproklamirkan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di dalam ayat yang kita baca ini benar-benar telah mengalami apa yang disebut berpegang kepada kebenaran. Karena berpegangnya kepada kebenaran, maka kasihnya di dalam Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Imannya kepada Kristus semakin hari semakin bertambah. Dan kalau kita melihat ini menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa Tuhan mau kita bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima hidup yang kekal, tetapi Yesus mau setiap hari ada pertumbuhan ke arah Kristus dalam kehidupan kita. Artinya apa? Allah mau atau Yesus mau supaya kita semakin hari semakin menyerupai karakter Kristus. Kita menjadi sama seperti Kristus. Karena kita tahu saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kalau kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, kekristenan kita begitu-begitu saja tanpa ada sebuah pertumbuhan, maka kita akan terus menjadi Kristen kanak-kanak. Ya, tetapi Tuhan mau kita harus bertumbuh menjadi Kristen dewasa, karena hanya
orang Kristen yang dewasa itu nanti yang akan kemudian disandingkan menjadi pengantin mempelai perempuan atau gereja Tuhan yang suatu saat akan dipertunangkan dengan Kristus, akan masuk dalam pesta perjamuan kawin, saudara-saudara. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, mari kita bertumbuh ke arah Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus? Yang pertama, saudara-saudara, hal yang perlu kita ketahui, ya, bagaimana supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, maka firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, supaya kehidupan kekristenan kita menjadi kehidupan kekristenan yang benar-benar bertumbuh sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, supaya kita menjadi jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus, maka yang pertama, jadilah jemaat Tuhan yang tertanam dalam rumah Tuhan. Ini poin penting. Sebagai seorang jemaat, kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku," perhatikan, "kami akan beribadah kepada Tuhan." Wow, ini satu komitmen yang sangat luar biasa dari seorang imam, dari seorang kepala keluarga, dari seorang anak Tuhan yang bernama Yosua. Komitmen untuk apa? Untuk setia beribadah kepada Tuhan. Itu di mana? Di dalam rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mau bertumbuh ke arah Kristus, maka engkau harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Ini penting sekali. Menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Berapa kali kita beribadah dalam 1 tahun? 1 tahun itu kurang lebih 52 minggu. Dalam 1 bulan ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Pertanyaannya, apakah dalam waktu ibadah, entah itu hari Minggu atau kegiatan-kegiatan ibadah di tengah minggu atau kegiatan ibadah yang lain, apakah kita sudah berkomitmen setia beribadah kepada Tuhan? Apakah di tahun 2024 ini kita telah mengisi jam-jam ibadah untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau belum, hari ini mari kita komitmen kepada Tuhan. Di penghujung tahun 2024 ini, mari kita komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia beribadah kepadamu. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika kita setia beribadah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan Dia akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kita. Haleluya. Mazmur 27 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Sekali lagi, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa?
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, saudara-saudara, Raja Daud berkata bahwa dia punya komitmen kepada Tuhan dan itu menjadi doanya untuk selalu diam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau sudah setia beribadah kepada Tuhan, tetaplah setia. Tambahkan kesetiaanmu. Kalau engkau belum setia kepada Tuhan, hari ini komitmen dalam nama Yesus, engkau mau setia kepada Tuhan, maka Allah yang setia akan selalu setia memberkati kehidupanmu. Dalam Mazmur 26 ayat 8, pemazmur Daud berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Itu bait Allah, rumah Tuhan, gereja kalau di sini. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Wow, saudara-saudara, ini adalah satu hal yang perlu kita teladani dari kehidupan seorang raja yang bernama Daud. Dia cinta rumah Tuhan. Jemaat yang mau bertumbuh ke arah Kristus, dia harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya dalam rumah Tuhan? Dalam Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Raja Daud mengetahui bahwa ada di dalam rumah Tuhan itu, dia pasti akan menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, kita bisa dapatkan di dalam rumah Tuhan. Tertanamlah di dalam rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Orang yang tertanam di dalam bait Allah, tertanam di dalam rumah Tuhan, maka ketika jam-jam beribadah, dia bersukacita. Dia begitu senang. Itu adalah jam yang ditunggu-tunggu. Itu adalah jam yang dinanti-nantikan. Itu adalah waktu yang sangat berharga bagi dia. Kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan Allah di dalam rumah Tuhan. Maka saudara-saudara, saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang hadir yang ada pada saat ini. Ingat baik-baik ya. Kita tidak lama lagi tinggal di dalam dunia ini. Maka satu hal yang kita perlu lakukan, kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan di dalam dunia, kita setia untuk memasukinya, maka suatu saat kita akan tinggal di rumah Tuhan yang kekal, yaitu di dalam kerajaan sorga. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, maka jadilah jemaat yang taat. Haleluya. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah taat. Wow. Dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Katakan haleluya. Saudara-saudara, Yesus saja taat. Maka kita diminta oleh Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, itu bukti bahwa dia sedang bertumbuh ke arah Kristus. Sebagaimana Kristus menjadi teladan ketaatan, maka jemaat pun harus mengikuti teladan Kristus, yaitu ketaatan. Yang ketiga dan yang terakhir, supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, jadilah jemaat yang
setia kepada Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita komitmen hari ini. Selain tadi saya ingatkan kepada kita untuk komitmen setia beribadah kepada Tuhan, kemudian bagian yang kedua, komitmen untuk taat kepada Tuhan, maka hari ini saya ingatkan kepada kita, mari kita komitmen untuk setia kepada Tuhan. Karena hanya orang yang setia yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Hanya orang yang setia yang akan menikmati atau memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Saya akan bawa kita melihat ayat yang terakhir dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ini komitmen jemaat di Smyrna pada waktu itu dan hari ini harus menjadi komitmen semua jemaat GPDI Pelita Kasih. Biarlah engkau tetap setia kepada Tuhan. Ayo ayat yang ke-10 Wahyu 2 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, luar biasa. Orang yang berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, dia pasti akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau setia kepada Tuhan, apapun pergumulan masalah hidup yang engkau sedang alami hari ini, Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersama dengan engkau dalam segala hal. Dia pasti akan menolong engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan dan persoalanmu. Kalau engkau sakit, dia pasti sembuhkan. Kalau engkau susah, dia pasti hiburkan. Kalau engkau sedang menghadapi pergumulan, dia pasti akan beri kekuatan hadapi pergumulan, dan engkau akan tampil sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati melalui kebenaran firman Allah. Bertumbuhlah ke arah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan bagi semua umat-umat Tuhan hari ini. Doa kami kepadamu, diberkatilah kiranya setiap umat-umat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.